Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainiyah, NIM 190321100066 dari program studi agribisnis kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis fungsi produksi Kopdoglas Frontier Stokastik pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Pokok bahasan pada presentasi ini adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Tanaman pangan merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh manusia karena mengandung protein dan karbohidrat. Salah satu tanaman pangan yaitu jagung, yang merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki prospek besar sebagai pangan pokok setelah padi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2017, produksi jagung Jawa Timur yaitu sebesar 6,54 juta ton. Madura menjadi salah satu penyumbang produksi jagung di Jawa Timur. Kondisi lahan yang kering menjadikan masyarakat Madura memilih jagung sebagai komoditas untuk diusahakan. Produksi jagung di Madura menunjukkan angka yang berfluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi. Faktor produksi merupakan berbagai input produksi yang digunakan pada usaha tani dan berpengaruh pada output yang dihasilkan. Input produksi berhubungan dengan output yang dihasilkan yaitu berupa luas lahan, pupuk, tenaga kerja, benih, dan modal. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor produksi yang mempengaruhi produksi jagung di wilayah Madura dengan menggunakan analisis fungsi produksi Kopdoglas Frontier Stokastik, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produksi jagung di wilayah Madura. Tujuan penelitian: mengetahui prediksi atau estimasi persamaan fungsi produksi Kopdoglas usaha tani jagung, mengetahui pengaruh, signifikansi, dan elastisitas dari masing-masing input usaha tani jagung, mengetahui nilai produk maksimum atau NPM, dan elastisitas dari masing-masing input usaha tani jagung, mengetahui tingkat efisiensi teknis masing-masing petani jagung. Kemudian untuk langkah-langkah analisis akan ditunjukkan pada video berikut ini. Berikut adalah data asli yang telah diperoleh. Kita akan mengcopy data tersebut pada Excel terlebih dahulu. Data yang ditabulasikan pada Excel terdiri dari produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Selanjutnya, data ini akan dikalikan dengan angka terakhir dari NIM saya, yaitu 66. Kemudian, drag untuk keseluruhan data untuk memperoleh hasil dari keseluruhan. Kemudian, untuk memudahkan analisis selanjutnya, kita akan mengcopy data tersebut pada sheet lainnya. Seluruh data ini di-copy dan dipindahkan pada sheet 2, yang kemudian data ini akan dinormalkan dengan menggunakan len.
Karena pada analisis fungsi produksi Cobb Douglas hanya membutuhkan 2 input, yaitu benih dan tenaga kerja, maka dari keempat input yang tersedia yang diperoleh dari responden hanya digunakan kedua variabel tersebut. Kemudian untuk menelankan data, yaitu menggunakan rumus sama dengan ln buka kurung, pilih data yang ingin diturunkan, dan enter. Kemudian kita drag untuk keseluruhan data hingga diperoleh hasil dari data yang ingin dilearnkan. Kemudian setelah kita peroleh nilai learn dari keseluruhan data, kita copy data tersebut pada SPSS untuk dianalisis menggunakan analisis regresi. Setelah di copy, kita berpindah pada variabel view. Pada variabel view ini, nama variabel kita ubah untuk variabel pertama yaitu learn produksi jagung, kemudian variabel kedua learn benih, dan variabel ketiga adalah learn tenaga kerja. Kemudian kita analisis dengan mengklik analyze, kemudian regresi, dan linear. Pada kolom variabel dependent, kita masukkan learn produksi jagung, dan pada variabel independent, kita masukkan learn benih dan tenaga kerja. Kemudian klik OK, dan akan muncul output dari analisis tersebut. Berikut ini adalah data yang telah ditabulasi pada Excel seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian, ini adalah hasil dari data yang telah di-learn-kan. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa beberapa output diperoleh seperti pada PowerPoint berikut ini. Pertama, terdapat koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model summary, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,172, yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh sebesar 17,2% terhadap variabel Y, dan sisanya sebesar 82,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya yaitu ada uji F. Berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa F hitung adalah sebesar 12,127 serta diketahui nilai SIG yaitu sebesar 0, di mana nilai SIG lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 12,127 lebih besar dari F tabel yaitu 1,98. Maka nilai F hitung yang diperoleh signifikan. Dengan demikian, variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu uji T. Berdasarkan output yang diperoleh pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa model linear yang diperoleh adalah ln Y sama dengan 4,099 ditambah 0,029 ln X1 ditambah 0,337 ln X2, sehingga model fungsi produksi Cobb Douglas dari persamaan di atas adalah Y sama dengan 60,279 dikali X1 pangkat 0,029 dikali X2 pangkat 0,337. Berdasarkan model fungsi produksi Cobb Douglas, maka parameter beta yang dihasilkan adalah untuk beta 1 sama dengan 0,029 dan untuk beta 2 sama dengan 0,337. Interpretasi selanjutnya yaitu nilai elastisitas dari variabel X1 atau benih ini adalah sebesar 0,029 dan untuk variabel tenaga kerja adalah 0,337 yang menunjukkan bahwa intensitas produksi usaha tani jagung di wilayah Madura bersifat pada tenaga kerja. Untuk nilai elastisitas produksi adalah sebesar 0,366 atau kurang dari 1, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi produksi usaha tani di wilayah Madura bersifat decreasing return to scale, yang artinya proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi produksi. Kemudian nilai konstanta adalah sebesar 60,279 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja akan dianggap konstan apabila produksi usaha tani jagung bertambah sebesar 60,279.
Kemudian apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 4,099. Kemudian nilai koefisien parsial variabel X1 atau benih ini adalah sebesar 0,029 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa variabel benih memiliki pengaruh searah dengan variabel nilai produksi, di mana nilai koefisien tersebut berarti bahwa apabila benih ditambah sebanyak 1%, maka output produksi akan bertambah sebesar 0,029%, di mana nilai T diperoleh sebesar 0,270 dengan nilai SIK sebesar 0,788, sehingga variabel X1 ini berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel Y. Kemudian nilai koefisien parsial variabel X2 atau tenaga kerja yaitu sebesar 0,337 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh searah dengan variabel nilai produksi. Nilai koefisien tersebut berarti bahwa apabila tenaga kerja ditambah sebesar 1%, maka output yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,337%, di mana nilai T sebesar 4,727 dengan nilai SIK sebesar 0, yang berarti bahwa variabel X2 atau tenaga kerja ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produk maksimum. Diketahui untuk fungsi produksi Cobb Douglas yaitu Y sama dengan 60,279 dikali X1 pangkat 0,029 dikali X2 pangkat 0,337. Dan diketahui pula nilai V1 sama dengan Rp1, V2 sama dengan Rp4, kemudian P sama dengan Rp10, APP X1 sama dengan 5, dan APP X2 sama dengan 1. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada MR1, dapat diketahui bahwa MR1 ini sama dengan 1,45 yang lebih besar dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan produksi belum efisien. Artinya penggunaan faktor produksi benih dapat ditambah. Penambahan input benih akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Kemudian berdasarkan perhitungan MR2 yang dilakukan dapat diketahui bahwa MR2 memiliki nilai sebesar 0,84 yang lebih kecil dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien. Artinya faktor produksi tenaga kerja penggunaannya dapat dikurangi. Hal ini karena penambahan faktor produksi tenaga kerja melebihi proporsi penambahan produksi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi produksi frontir stokastik. Di sini telah terdapat data yang kita gunakan sebelumnya dan telah dikalikan dengan 2 angka NIM terakhir saya. Untuk melakukan analisis frontir ini, terdapat kaidah yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk menulis nama di kolom data. Maka untuk nama responden akan diubah dengan nomor urut seperti pada Excel. Kemudian untuk kolom kedua adalah jenis data. Karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data cross-section, maka untuk keseluruhan data akan diberi kode 1. Kemudian kolom selanjutnya menunjukkan data jumlah output, sedangkan kolom selanjutnya yaitu data dari input produksi. Selanjutnya, data akan diubah menjadi len terlebih dahulu, namun untuk nama responden dan jenis data tidak perlu dilenkan. Data yang dilenkan adalah data output dan input produksi. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan len, kemudian kita klik data yang akan dilenkan. Kemudian kita drag untuk keseluruhan data sehingga dapat diketahui nilai len untuk keseluruhan data. Kemudian data yang sudah dilenkan kita copy pada lembar kerja baru dan data akan diatur sehingga memiliki 6 digit angka di belakang koma. Data yang telah diperoleh ini kemudian kita copy, mulai dari responden, jenis data, produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Kita copy pada lembar kerja baru, dan kita atur untuk setiap data memiliki 6 angka di belakang koma. Kemudian data ini kita simpan.
Data disimpan dengan format extension yang diubah menjadi MS-DOS. Selanjutnya kita tutup Excel ini dan beralih pada aplikasi Frontier. Sebelumnya, data yang kita simpan tadi, kita ubah extensionnya dari txt menjadi dta. Kemudian data tersebut siap untuk kita olah dengan software Frontier. Nah, pada software ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dijawab T1, kemudian stok dta, stok out, 1, Y, 120, 1, 120, 4, YN. Kemudian akan diperoleh output dari analisis Frontier seperti pada video tersebut. Berikut adalah data yang telah ditabulasikan pada Excel, dan ini adalah data yang telah dilenkan. Analisis uji kode LR test. Nilai LR test diperoleh sebesar 6,9397 dengan derajat kesalahan sebesar 5% dan nilai kode PAM yaitu 5,138. Hipotesisnya yaitu adalah H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu jika nilai LR lebih besar dari kode PALM, maka H1 diterima, sedangkan jika nilai LR kurang dari kode PALM, maka H0 diterima. Berdasarkan output yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM sehingga H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu mengenai persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang dihasilkan karena inefisiensi teknis. Alpha yang digunakan yaitu sebesar 5% dengan nilai T hitung yang diketahui adalah 14,88 dan nilai T tabel yaitu 1,98. Error term pada fungsi produksi Frontier terdiri dari inefisiensi teknis dan risiko. Berdasarkan output yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yang artinya nilai error term yaitu sebesar 90,86% disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan 9,14% lainnya disebabkan adanya risiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel dinyatakan signifikan dengan T tabel pada tingkat kesalahan 5% yaitu 1,98. Untuk beta 1, nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel sehingga X1 tidak signifikan, yang artinya jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan menurun sebesar 0,08%. Untuk beta 2 memiliki nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel sehingga X2 signifikan, yang artinya jika X2 atau tenaga kerja ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan meningkat sebesar 0,256%. Kemudian untuk beta 3 memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga X3 signifikan, yang artinya jika X3 atau pupuk kandang ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan turun sebesar 0,36%. Kemudian beta 4 memiliki nilai T hitung yang lebih besar dari nilai T tabel sehingga X4 signifikan, yang artinya jika X4 atau pupuk fosfat ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan naik sebesar 0,458%. Kemudian selanjutnya yaitu ada estimasi fungsi produksi. Berdasarkan output yang dihasilkan, maka estimasi fungsi produksi yaitu ln Y sama dengan 4,589 dikurangi 0,08 ln X1 ditambah 0,256 ln X2 dikurangi 0,36 ln X3 ditambah 0,458 ln X4. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Jika tingkat efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Sedangkan jika tingkat efisiensi teknis kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan analisis data pada 120 responden dari petani jagung yang telah efisiensi secara teknis, yaitu terdapat pada petani responden nomor 48,
58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu, merupakan petani yang tidak efisien secara teknis. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani dalam penelitian ini adalah 0,628, yang artinya jika dilihat secara keseluruhan di lokasi penelitian belum berproduksi secara efisien. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada analisis fungsi produksi Cobb Douglas diketahui bahwa nilai elastisitas benih yaitu sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sedangkan jika dilihat dari perhitungan NPM-nya, input benih dan tenaga kerja belum efisien. Lalu pada analisis fungsi stokastik frontier terdapat kasus inefisiensi lapang, dan apabila dilihat dari error term diketahui bahwa 90,86% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, serta 9,14 sisanya disebabkan adanya risiko. Petani jagung yang telah efisiensi secara teknis yaitu pada petani 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja supaya efisiensi secara ekonomis, sedangkan pada stokastik frontier lebih meminimumkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efisiensi secara teknis. Demikian presentasi mengenai analisis fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stokastik pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.